Ini langsung mulai aja nih. Ya, Mbak yang mancing aku. Oke. Tadi pancing. Semuanya, hari ini kita akan membuat podcast. Lolur kan? Nyepik dulu. Kalau di YouTube aku ada segmennya. Nyepik dulu. Kamu pernah lihat gak? Nggak pernah pasti. Yang sama Mila itu loh. Nonton ya kalian. Hari ini aku dengan Abiu akan membahas tentang nggak enaknya jadi orang kenapa belibet? Nggak enaknya jadi orang ekstrovert. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita dulu ya, maksudnya nggak semua orang kayak gini. Jadi kita benar-benar yang pure, cuman sharing aja. Jujur jadi orang terbuka itu nggak seenak itu gitu. Orang-orang banyak yang bilang teman-teman aku yang introvert tuh bilang, kamu mah enak ya bisa banyak teman gitu. Kamu orangnya humble banget, gampang make new friends gitu. Tapi di samping itu Kita punya keresahan tersendiri kan. nah, kita merasakan hal-hal yang jadi apa ya? Kayak lebih overthinking gak sih sebenarnya tuh? Ya, Atau malah overthinking orang introvert. Soalnya teman-teman aku yang introvert tuh pada bilang, "Gak enak loh jadi orang introvert. Ya. Karena nanti kamu nanggung bebannya semua apa-apa sendiri, kayak ya kamu gak bisa nyeritain gini. Tapi sebenarnya jadi orang ekstrovert juga gak enak Ada masalah gitu. juga kita. Semua itu ada masalahnya Iya, ya masalah. sebenarnya, karena Salah satu apa ya? eh, Masalah di problem di aku tuh kayak di ini sih. Aku takut banget oversharing. Sebenarnya bukan takut. Itu udah kejadian mungkin beberapa kali di diri aku sendiri. Jadi yang ku inget-inget sekarang kalau aku udah oversharing tuh kayak aku sampai sekarang tuh kepikiran terus. Kayak kalau misalnya kita bilang nih oversharingnya, kita bilang ada rahasia nih, kita bilang ke dia nih misalnya nih. Terus kita pikir kira-kira dia bisa jaga berapa lama nih rahasia ya? berapa lama? Berapa lama dia bisa Iya. tahan? Iya benar-benar. Itu salah satu yang kupikirin. Terus ya nanti pasti jadi apa ya, balik ke kita lagi, orang-orang jadi temennya misalnya cerita ke temen yang lain. Iya, jadi kayak malah bumerang Malah juga buat bumerang. diri sendiri gak sih? Betul. Terus orang-orang jadi sok tahu tentang kita. Betul. Kayak Betul, sok jadi tahu tentang padahal sebenarnya mereka nggak sekenal itu sama kita gitu. Mereka nggak tahu dalam kita tuh sebenarnya kayak gimana. Terus jadi karena kita sering cerita ke orang, jadi apa tuh namanya? Jadi yang sok tahu gitu. Iya. Nah, aku pun masalah oversharing tuh aku juga pasti mengalami itu, apalagi aku kan sering buat konten kayak di Instagram, buat story, buat apa. Nah, semenjak buat kayak gitu tuh aku mikir takut lama-lama tuh takut ngerasa oversharing gara-gara semenjak ada second account. Iya. Orang-orang yang di first account itu jadi bener yang bener-bener yang jaim, jadi bener-bener yang yang kalau ngepost story itu bener-bener kayak yang lagi di mana cekrek satu foto betul. doang, terus locationnya apa gitu. Dan sedangkan aku nggak kayak gitu. Takut banget jadi orang ngerasa ih aku orang freak banget ya gini. Walaupun itu sebenarnya nggak pernah sih ada yang bilang ke aku kayak gitu. Maksudnya kayak secara langsung dan buat orang yang nggak kenal aku gitu. Terus Aku selama pandemi juga gini. Selama pandemi tuh jadi buat aku berpikir 2 kali tuh. Sampai aku bikin status WhatsApp tuh. Aku bikin status WhatsApp itu buat bumerang buat diriku sendiri juga, biar aku Kenapa? selalu ingat. Status WhatsApp tuh aku tulis untuk apa. Itu yang aku ya bener-bener Jadi ya. itu buat aku tanya, setiap aku melakukan sesuatu tuh sekarang, aku kayak mau tanya ke diriku sendiri lagi. Kayak buat apa sih, kayak misalnya aku dulu yang terkecil tuh dari awal-awal mulai itu, dari mulai posting story. Jadi aku tuh pulang kampung di luar Jawa lah intinya. Ya, Jadi karena aku nggak pernah posting, jadi teman-temanku tuh nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Sampai sekarang itu aku berusaha kayak ya buat apa sih orang tahu, kalau orang tahu pun Juga ya terus apa? benefit buat dia tuh buat apa? Iya gitu, terus Ya. apa gitu. Apa sih? Ya udah. Aku pikir 2 kali ya di situ. Jadi sampai sekarang nih aku benar-benar minimalisir banget buat aku ngeposting apa yang aku lakuin, aku kemana, Iya, aku lagi ngapain. Nah, itu Iya karena benar. Ya takutnya aku ntar membatasi juga sharingku sekarang. Udah mulai harus bisa mengatur diri kan, semakin dewasa juga. ya benar. Dan dari oversharing itu orang-orang bakal yang salah pahamnya itu salah paham ke ini loh. Gimana? Karena kan orang pasti first impression orang kan ya Allah motor bersih banget.
Maaf ya guys. Jadi first impression orang tuh kan pasti apa yang dia lihat dulu kan, bukan gak mungkin dong tiba-tiba tahu langsung dalam-dalamnya kita apa. Nah itu sebenarnya jadi kayak kalau aku cerita ke temen aku yang tertutup orangnya gitu ya, kalau bisa kamu jangan kayak gitulah Im gitu dan lain-lain. Cuman gimana, aku kalau ada masalah tuh selalu cerita gitu, dan caraku buat untuk melampiaskan rasa marah atau kesel aku tuh pasti dengan cara cerita ke orang gitu. Dan anehnya juga, bodohnya juga, aku tuh kalau lagi pengen cerita ya bakal cerita ke siapapun ya, karena kalau aku mau cerita di saat itu ya aku harus cerita di saat itu. Nanti kok kayak aku tuh ngerasa feelnya tuh udah beda gitu loh. Aku mau cerita tapi aku harus nungguin orang yang biasanya aku ceritain dulu. Kayak kelamaan terus udah nggak ada feel buat cerita lagi gitu loh. Aku tuh, nah tapi itu salahnya di situ sih. Jadi makin banyak orang yang tahu tentang kita. Nah di situ tuh aku takutnya tuh di situ. Makanya pas selama semenjak masuk kuliah aku tuh jadi lebih tertutup daripada pas SMA. Sama juga gitu. Mencoba menjadi orang yang misterius, enggak deh, menjadi orang introvert. Tapi itu masih berat di kita guys. Apa ya, entah kenapa di kuliah itu aku bener-bener kayak yang menutup diri gitu loh dari teman-teman. Dan orang-orang tuh juga first impression ke aku tuh kayak orangnya tertutup, pendiam, dan nggak punya semangat hidup. Serius, yang terakhir tuh kayak bener-bener nggak punya semangat hidup. Karena apa ya, aku tuh nggak kayak yang jadi terbuka kayak hey kamu ya gitulah, intinya nggak yang ini kayak yang ya udah gitu. Karena kayak apa ya, aku takut orang-orang itu nggak menerima aku gitu. Karena aku tuh ngerasa freak banget emang, maksudnya kayak ya tahu ya freaknya tuh gimana ya, karena teman-teman SMA aku pada bilang aku freak atau apa. Nah aku tuh takutnya ya di kuliah tuh teman-teman nggak pada nerima aku gitu. Tapi ya ternyata alhamdulillahnya malah aku suka, semakin berjalan waktu ya aku suka teman-teman kuliah aku tuh kayak malah lebih dewasa. Maksudnya kayak kalau SMA ya pasti tuh ada deh rasa ya kalau misalnya kita main sama yang ini terus yang ini ntar cemburu, ini aku nggak ngajak-ngajak atau apa gitu. Sekarang tuh kalau misalkan kuliah tuh aku ngerasa kayak ya udah mereka lebih dewasa aja ya, walaupun di samping itu emang teman-teman kuliah tuh sebenarnya teman-teman yang individual gitu loh. Paham gak sih? Karena orang banyak bilang kalau teman SMA atau teman-teman sebelum kuliah itu adalah teman-teman yang real teman gitu loh. Karena kalau di kuliah tuh benar-benar yang individu gitu, yang apa sih namanya, kayak ya udah masing-masing kayak sebatas untuk transaksi, entah transaksi kayak kita mau nugas bareng atau kita mau apa, kayak hanya keperluan gitu loh. Dan sebenarnya aku juga agak ngerasain itu sih, gara-gara aku pas paling kalau misalkan udah selesai kuliah aku pulang ke asrama, ya udah bertemannya sama temen di asrama. Dan temanku di asrama itu juga ada salah satu teman yang dari SMP. Jadi juga kalau misalkan curhat atau apa ya ke dia lagi gitu loh, nggak ke yang orang-orang baru. Tau gak seberapa terbukanya kita tuh gini ya, waktu itu kan kita satu SMA ya dulu, dia ada kelas aku, jadi waktu itu kita ada project bikin video kan, yang lomba video itu. Betul. Nah baru hari pertama ketemu kita udah cerita. Iya ya kan, iya, kita udah iya. Terus aku tuh sebenarnya awalnya kan pas dia cerita tuh aku tuh kayak wow, maksudnya aku kayak nemuin diri aku di orang lain gitu, maksudnya kayak ternyata ada juga ya orang yang seterbuka kayak aku gitu loh. Terus tapi aku juga heran di situ, dan waktu yang sama aku tuh juga heran kayak kok bisa sih dia terbuka banget, maksudnya kayak kita tuh baru kenal tadi pagi gitu, dan malamnya dia udah cerita cerita kegiatan, cerita apa tuh udah bener-bener gampang banget kita ngomong. Iya kayak sendiri kayak berasa kayak kita tuh teman lama yang udah lama nggak ketemu terus cerita. Ya itu paham kan. Nah gitu bisa-bisanya gitu loh kita. Aku juga bingung gitu kenapa ya. Dari situ yang meresahkan itu, dan solusinya aku akhirnya diaktif kayak sosmed untuk mengurangi rasa oversharing aku dan lain-lain gitu. Cuman malah kita di luar soalnya guys. Nah sebenarnya di aktif Instagram atau sosmed itu tuh sebenarnya kalau menurut aku ya, yang setelah aku alami itu malah jadi toksik buat aku. Bukan orang-orang kan diaktif karena ngerasa toksik Instagramnya. Aku kalau pas udah diaktif aku jadi toksiknya pas udah kembali aktif lagi. Aku jadi bener-bener mikir kalau mau ngepost kayak kamu tadi tuh, mikir berkali-kali, jadi overthinking kayak sebenarnya ya udah kita ngepost aja
aja kayak gak ada yang peduli loh sebenarnya sama kita tuh sebenarnya sumpah sebenarnya gak ada yang peduli. Makanya sebenarnya kenapa kita jangan sampai oversharing tuh karena sekalinya pun kita cerita ke teman kita atau apa sebenarnya mereka kadang-kadang juga cuma pengen tahu aja. Ya betul. Nggak yang bener-bener peduli gitu karena emang nggak semua orang itu bener-bener yang peduli ke kita gitu. Bisa dihitung lah kalau misalkan orang-orang yang peduli sama kita tuh siapa aja tuh sebenarnya bisa dihitung loh dari sekitaran kita tuh. Makanya tuh jadi oversharing tuh juga aku jadi takut juga aku sharing ke teman-teman mana nih teman-teman yang bener-bener yang bisa ngejaga lah. Iya benar harusnya gitu sih. Emang bener yang bisa ya intinya bisa ngerespon cerita kita dengan baik lah. Terus juga sebenarnya takut kadang-kadang itu takut dikira caper gitu juga kan. Caper iya caper gara-gara kita juga apa aja kita ceritain kan. Iya kayak so asik gitu kan. So asik. Caper lu ngapain udah cap oh shit apa nih tuh bulat bulu cuy. Orang nganggep kita caper dan lebih parahnya lagi orang jadi nganggep kita tuh suka sama orang kita bisa suka sama orang itu gitu karena kita terlalu terbuka atau terlalu gampang soalnya kan untuk orang-orang yang tertutup sekalinya dia terbuka itu pasti udah mempercayai orang tersebut gitu kan. Nah mungkin orang-orang tuh jadi ngerasa kayak gitu. Enggak, tapi ini bukan kita kepedean juga apa tapi emang ngerasa gitu, pengalaman kan. Pernah. Nah kayak gitu karena kita juga terbukanya tuh welcome yang kayak siapa aja ya. Maksudnya kayak ya kita kalau dia mau temenan ya ayo gitu itu kan. Nggak milih-milih. Sumpah nggak milih-milih. Nah juga tapi setelah itu jadi diremehin. Diremehin gimana tuh? Ya, orang bakal datang kalau butuh aja karena orang yang terbuka tuh sebenarnya ya dari orang-orang yang aku tahu sekitarku tuh juga mereka bakal cenderung open gitu loh. Ya iyalah maksudnya kayak kalau misalkan ada yang butuh bantuan bakal susah nolak gitu loh. Nah sekalinya nanti kalau misalkan udah nggak ini misalkan ada masalah nih sama orang kita ada masalah sama orang terus orang itu bakal menganggap kayak ya elah ntar dia juga balik lagi ntar dia yang malah minta maaf ntar dia malah ini dan itu terjadi di aku karena aku tuh orangnya kalau misalkan aku ada masalah sama dia yang salah kayak ya udahlah biar cepet biar cepet selesai dan aku nggak mau kayak yang ya apa ya lebih ke kayak males memperpanjang masalah gitu nggak sih kayak terus lupa sendiri masalahnya juga kadang-kadang terus pas lagi main gini oh iya kan aku lagi sebel sama dia kayak udah lupa sendiri gitu karena kita terlalu ini. Nah kalau kamu pernah diremehin juga? Aku nggak tahu aku malas mengingat yang lalu-lalu. Emang sakit sih kalau diinget-inget yang bagian itu emang juga agak nyesek sih. Jadi semua yang udah kita alami semua, kamu ada nggak pengen berubah menjadi orang introvert? Pasti ada kan? Ada. Menjadi orang yang misterius gitu. Pasti mau. Iya kan? Ada. Mau, tapi ujung-ujungnya gagal. Pasti gagal teman-teman. Kita tuh sudah menjiwai mendarah daging gitu jiwa-jiwa ekstrovert kita. Tapi sebenarnya ada yang aku suka sih yaitu karena sebenarnya aku juga suka punya banyak teman. Bukan, tapi di samping itu juga pengennya punya dikit. Maksudnya bukan gitu ya, maksudnya kayak kalau punya banyak teman itu tuh jadi bingung gitu ntar kita mau main sama siapa. terus bingung gitu terlalu banyak dan aku tuh juga tipe orang yang kalau cerita ya semua teman aku yang teman deket ya maksudnya ya harus tahu ceritaku gitu. Nah itu sih yang itu oversharingnya itu kayak menurut aku itu sih yang aku bilang makanya aku pengen ngerasa sekarang pengen menjadi orang introvert yang udahlah temen dikit aja yang penting loyal gitu. Terus habis itu ya mengurangi oversharing di sosmed atau apa. Dan kalau yang bagian ini bener-bener susah sih aku lakuin. Terus kayak aku mengurangi apa ya kayak yang cuman di sapu melayang Harry Potter guys. Tapi sebenarnya jadi ekstrovert juga nggak ini juga sih, nggak seburuk itu juga. Karena aku sampai sekarang masih happy dan enjoy menjadi orang yang ekstrovert. Dan enaknya kalau misalkan teman punya teman, jadi kenal gitu loh. Kayak nyatuin semua teman-teman gitu. Cuman ya intinya gitu dah. Kita pengen jadi introvert.
atau mau apa pengen jadi ya kan, dia mendadak jadi introvert dia di depan kamera, bingung mau ngomong apa gak deh. Ya terus kan kamu anak hukum tuh harus pintar ngomong. iya emang kan masih maba. Oke, udah sekian dulu dari kita. Apa kita ya udah, kita cuma mau sharing aja kan, video apa sharing? Enggak, ini kan konten. Ya udah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.